Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari CGP Angkatan 10 ingin mempraktekkan tentang modul 2.3, yaitu kegiatan coaching dan supervisi. Nah, saya di sini sebagai observer, Farida Haryani. Pak Budi silakan sebagai Coach. Dan saya Putri Agustina Wulandari sebagai coaching. Baiklah, inilah praktek dari kegiatan kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga ya Pak. Kayaknya Bapak nggak ada nanyain saya nih. Boleh ditanya lah Pak. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Budi, nanti kan Bapak akan melakukan proses coachingnya hari ini ya? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu ya Pak ya. Boleh ya Pak? Boleh Bu, boleh. Nanti pada saat coaching antara coach dengan coach ini, Ibu Putri sebagai coach ya, akan saya amati. Jadi Bapak Ibu melakukan coaching, tapi saya akan mengamati tetap di sini juga saya ya. Nah, dari situ saya akan menilai apakah coaching Bapak Ibu sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach nanti, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang dengan prinsip coaching ya, diantaranya ada kemitraan proses, kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada yang sedikit akan saya tanyakan ya, boleh ya Pak ya? Boleh, silakan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Potensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, yang pertama adalah present, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Pak ya? Benar Ibu. Terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Di antara ketiganya, kira-kira mana nih Pak yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Kira-kira yang mana ya Pak? Ya, kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, berarti lebih spesifik mendengarkan aktif ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak ada indikator ketercapaiannya apa ya Pak ya? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Baik, berarti Bapak indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya, Bapak akan melakukan proses coaching itu dengan sebaik-baiknya ya Pak. Saya harap akan Bapak lakukan dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Silakan Bapak Budi dengan Bu Putri melakukan proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Pak Budi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Budi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Dengar-dengar Ibu ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya Pak, betul. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Oke, tapi sepertinya kita nggak ngisi banyak waktu ya Ibu. Mungkin sekitar 15-10 menit Bu. Baik, Apa Pak. Bu? Kira-kira apa yang mau disampaikan Ibu? Begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah. Nah, rekan-rekan guru di sekolah saya itu saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan.
penyampaian materi, pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, ceramah, ceramah lagi. Padahal hari ini kita ketahui bersama ya Pak, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu Pak. Oh, oke Bu. Kalau saya garis bawahi, ini berarti permasalahan Ibu ini adalah pembelajaran dari rekan-rekannya ya, yang kurang bervariatif begitu ya Bu? Iya betul Pak, kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajaran masih model yang lama-lama itu saja Pak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini Ibu, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Kalau dari percakapan kita hari ini, saya tuh ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Pak. Oke, jadi yang Ibu harapkan adanya perubahannya Ibu. Kira-kira perubahan seperti apa Ibu yang ingin didapatkan? Saya tuh ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian materi, kemudian model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran Pak, seperti Quizizz yang sekarang sedang marak-maraknya digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga, itu sudah lebih baik Pak daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja Pak, seperti itu Pak. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Ibu. Dan itu berada pada level kalau kita ibaratkan 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di level berapa sekarang? Kalau sekarang sih sepertinya saya tuh adanya di level 5 Pak. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit Pak. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Pak. Oke, di level 5 itu oke, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah itu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya Pak ya, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi itu memang agak sulit, mengingat guru-guru tuh kebanyakan senior, jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan Pak. Oke, dari level 5 ke 7, Bu, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Kalau menurut saya sih sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu Pak, antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu Pak. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dan mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan? Bisakah teman-teman itu nyaman gitu dengan penyampaian itu? Mungkin saja kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah Pak, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya itu untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Oh, berarti Ibu ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihan workshopnya ya. Nanti, nah dari ketiga ini, kira-kira Ibu untuk saat ini lebih nyaman atau lebih
bisa cepat terrealisasinya itu yang mana ya? Sepertinya yang mentoring ya Pak ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian juga biaya dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru itu adalah mentoring Pak. Oke, mentoring ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa? Gimana Bu? Kalau untuk kegiatan ini Pak ada sih sebenarnya yang mungkin saya ini minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini dan juga nanti saya minta bantuan gitu dengan guru yang lain Pak. Oke, berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Ibu mau direalisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya Pak, minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan. Kita akan mencoba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu, bagus sekali ya Bu. Kira-kira dari percakapan kita nih, apa sih yang Ibu dapatkan? Kalau dari percakapan kita hari ini, saya tuh mendapatkan gambaran ya Pak ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan para guru di sekolah saya. Oke, alhamdulillah Ibu sudah ada gambaran nih ya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya kabarnya dari Ibu setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi warna. Mungkin percakapan kita hari ini cukup sampai di sini ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Baik Pak Budi, sudah berhasil ya Pak. Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya maksud juga ada beberapa catatan nih Pak Rudi yang sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta ya, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Bu Putri sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Budi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke Pak, tadi juga saya sudah mendengar nih percakapan Ibu Putri ya dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, arahannya di situ Bapak sudah ada presence-nya atau kehadiran penuh, kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa nih apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi nih Pak. Ya boleh ya Pak ya, untuk ke depannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Saya ingin kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Pak, luar biasa ya. Bapak akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan sudah mau melaksanakan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.